Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dewi Anjani. Kali ini saya akan menerangkan tentang metode untuk memperkecil biaya transportasi, yaitu less cost dan MODI. Yang pertama, jika ada sebuah soal, saya sudah masukkan soalnya ke dalam tabel seperti ini ya. Kita akan menggunakan metode less cost atau nama lainnya adalah inspeksi, di mana kita akan meminimalisir biaya transportasi. Metode less cost adalah metode di mana alokasi pertama dibuat terhadap sel yang berkaitan dengan biaya pengangkutan terendah. Sel dengan ongkos terendah ini diisi sebanyak mungkin dengan mengingat persyaratan kapasitas awal maupun permintaan tempat tujuan. Kemudian beralih ke sel termurah berikutnya dan mengadakan alokasi dengan memperhatikan kapasitas yang tersisa dan permintaan baris dan kolom. Ya, langsung saja. Sini kita biaya transportnya saya kasih warna merah ya. Nah, kita lihat dari biaya transport ini yang paling kecil adalah 5 ya. Kita masukkan permintaan ini 110, kita masukkan ke 5. 110 habis ya. Kemudian 5 ini juga dengan 250. Kita kurangkan dengan 110 ya, tinggal 140. Kemudian karena ini sudah habis ya, permintaannya 110, jadi 13 dan 10 kita hilangkan. Kemudian selanjutnya yang paling kecil adalah 6. Kita masukkan 140 ini ya, yang paling kecil. 140 habis, 250 dikurangi dengan 140 juga, 110. Kemudian yang biaya terkecil selanjutnya adalah 8 kita masukkan 110, kemudian 230 ini kita kurangkan dengan 110, 120. Kemudian selanjutnya adalah karena ini 110 sudah habis, maka ini 9 ini hilang. Kemudian terkecil selanjutnya adalah 12 ya. Kita masukkan 120 ini, terus 290 kita kurangkan 120, jadi 170. Nah, 15 ini otomatis dengan 170. Nah, ini tabelnya sudah saya rapikan. Nah, ini dia hasilnya. Totalnya 6.250. Ini adalah solusi awal dengan metode less cost. Kemudian metode MODI atau Modified Distribution. Langkah-langkahnya itu, yang pertama tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Nomor 2, hitung nilai-nilai U1 dan V1 untuk tiap baris dan kolom setiap sel yang telah memiliki alokasi atau sel isi. Kemudian hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ min UI min UJ sama dengan KIJ. Di sini I adalah baris ya, J adalah kolom. Kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar atau KIJ yang paling negatif. Alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Ulangi langkah 2-4 sampai nilai KIJ positif atau 0. Langsung saja, ini adalah tabel less cost ya. Tadi langkah pertama adalah menentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Saya pilih metode less cost. Nah, untuk metode less cost ini hasil tabelnya ya. Kemudian kita ikuti langkah
Ini hitung nilai U1 dan V1 untuk sel yang memiliki alokasi ya. Nah, kita perhatikan sel isi terlebih dahulu. Sel isi adalah 1A, 1C, 2C, 3A, 3B. Nah, ini adalah rumus untuk sel isi. UI plus VJ sama dengan CIJ. UI di sini adalah U untuk baris ke I plus V untuk kolom ke J. Nah, CIJ adalah biaya transport. Kita masukkan. Nah, ini 1A sama dengan U baris ke 1 plus V kolom ke A. Kita lihat 1A biaya transportnya 8, jadi sama dengan 8. Nah, ini kita ambil U1-nya 0. VA-nya sama dengan 8. Jadi, untuk menyelesaikan ke 5 persamaan ini, kita harus mengambil salah satunya adalah 0. Kita ambil U1-nya adalah 0. Selanjutnya 1C itu U1 plus VC sama dengan 12 ya. Terus VC sama dengan 12. Sini U1-nya 0 ya. Kemudian 2C itu U2 ditambah VC sama dengan 2C ini 15 ya biaya transportnya. U2 sama dengan, kita pindah ruas, 15 kurangi VC nya kan 12 nih. Nah, sama dengan 3. Kemudian kita cari sel kosong. Sel kosong ini kita memakai rumus ini ya. Kita akan mencari KIJ. CIJ ini biaya transport ya. Kita coba 1B. 1B itu mana? Ini ya, ini untuk sel kosong. 1B itu biaya transportnya 10, kita masukkan 10 dikurangi U1. U1 tadi kita udah sepakat 0 ya. Terus dikurangi VJ-nya, VB-nya itu tadi VB-nya 7 ya. Kita masukkan. Lu kurangi 0 kurangi 7 sama dengan 3. Begitu seterusnya. Nah, di sini ada yang negatif ya, min 2. Maka dari itu kita perlu iterasi lagi ya. Di sel 2A ini ya, kita iterasi dengan langkah stepping stone. Sel 2A. Sel 2A ini, oke, sebelumnya ya. Nah, sel 2A ini kan ini ya, 2A ini di sini ya. Kemudian langkah stepping stone-nya adalah dari sini, kemudian ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Kita biasa ya, plus min plus min. Nah, negatif terkecil mana? 110 ya. Jadi kita akan alokasikan di ini 9 ini angka 110. Kemudian di sini minus 110 ya, 170 minus 110 60. Kemudian 120 plus 110 itu 230. Kemudian 110 min 110 habis. Nah, ini adalah iterasi, tabel iterasi setelah dirubah ya. Kemudian kita hitung sel isi dan sel kosongnya seperti langkah sebelumnya ya. Dengan menggunakan rumus ini kita dapat negatif lagi ya, min 1. Maka dari itu kita melakukan iterasi lagi. Kita lakukan iterasi pada KIJ yang negatif. 3C ya, 3C itu di sini ya. 3C langkah stepping stone-nya adalah di sini ya, naik ini plus min. Di sini negatif terkecil adalah 60. Makanya di sini plus 60 minus 60, di sini 0 ya. Di sini plus 60 170, di sini min 60 jadinya
80 ya. Nah, ini adalah setelah ditegaskan. Kemudian dicoba seperti sebelumnya ya, dimasukkan rumusnya dan KIJ-nya sudah positif semua. Kalau KIJ sudah positif semua, berarti sudah maksimum, sudah mencapai biaya minimum. Nah, ini solusi terakhirnya 5.980. Kita coba cek dengan QM ya, aplikasi QM. Cara menggunakannya mudah sekali ya. Kita klik transportation, kemudian kita ambil judulnya apa, biaya transport pabrik gula. Nah, di sini kita isi jumlah dan jumlah destination itu kota ya. Ini adalah jumlah pabriknya. Terus minimalisasi biaya transport. Kemudian kita di sini kita boleh masukkan sesuai dengan soal yang tadi ya. 8 10. Kemudian setelah selesai, kita klik solution. Di sini biaya akhirnya itu 5.980 ya, sama dengan PowerPoint tadi, 5.980 dengan yang tadi. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.